Terima kasih Maria, kita melihat bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini sama sekali tidak sempat menyentuh zona hijau ya sekalipun. Ketika dibuka terdapat sedikit gap down begitu dari pergerakan indeks harga saham gabungan yang nanti akan kita tampilkan kepada Anda dari sisi teknikalnya seperti apa. Ada gap down begitu ketika dibuka pada pagi tadi dari level 6.655, kita lihat pada penutupan kemarin pada pagi ini indeks harga saham gabungan kita dibuka di level 6.600-an begitu ya, 6.620-an. Nah, ini menjadi satu pertanyaan, apakah ini yang menandakan sinyal daripada Januari efek ini sudah pudar karena memang ini sudah berada di akhir daripada bulan Januari. Nah, apakah nanti pergerakan indeks harga saham gabungan kita di sepanjang pekan ini akan ada kekuatan begitu ya terkait dengan keputusan daripada The Fed yang akan kemudian menaikkan suku bunga acuannya tahun ini diprediksi oleh Goldman Sachs dikatakan akan naik di kisaran 3 hingga 4 kali begitu ya di tahun 2022 ini. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kapan, dan memang belum dijawab oleh siapapun begitu ya, masih belum ada yang mampu memprediksikan kapan, tetapi diproyeksikan dalam waktu dekat ini di akhir kuartal 1 bahkan mungkin di bulan 4 atau di bulan 5 di kuartal kedua nanti The Fed sepertinya akan menaikkan suku bunga 1 kali. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pasar dan juga instrumen-instrumen berisiko akan kemudian merespon hal ini, karena apabila kita melihat pasar yang sedang menanti keputusan daripada The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan atau tidak begitu di pekan ini, kita lihat pasar tidak hanya di Indonesia ya, bahkan di wilayah Asia Tenggara semuanya berada di zona merah. Nikkei 225 juga kita lihat semenjak pagi tadi berada di zona merah, bahkan pelemahannya sampai di 2%. Begitu juga di Hang Seng Index, Shanghai Composite Index dan juga Straits Times Index semuanya berada di zona merah. Indeks harga saham gabungan juga tidak luput ya dari derasnya pasar begitu dan juga investor yang melakukan aksi jual. Nyaris 2% di sepanjang perdagangan intraday hari ini, 1,85% kurang lebih pergerakannya, dan sempat menyentuh titik terendahnya hari ini yaitu berada di 6.523. Kalau kita lihat dari sisi sektoral pun juga ini banyak sekali sektor-sektor, bahkan semua sektor begitu ya berada di zona merah. Namun Anda dapat melihat di sini sektor yang kemudian tidak cukup dalam begitu tertekannya adalah sektor kesehatan 0,41%. Nah, ini menandakan adanya kekhawatiran begitu ya dari para investor dan juga pelaku pasar terkait dengan peningkatan penyebaran COVID-19 Omikron di tanah air yang dikatakan semenjak awal Januari ini kurang lebih sudah 10 kali lipat begitu peningkatan penyebarannya di tanah air. Hampir 3.000 ya, di 2.900-an penyebarannya khusus untuk penyebaran di hari kemarin. Apakah hari ini kemudian akan meningkat begitu, ini menjadi tanda tanya. Tapi paling tidak Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa Indonesia seharusnya bisa sudah lebih siap begitu ya terkait dengan bed occupancy ratio, kesiapan rumah sakit, alat-alat dan lain sebagainya, tenaga kesehatan dan juga berbagai hal yang mendukung hal ini termasuk obat-obatan. Nah, sehingga dapat Anda lihat di sini kemungkinan investor juga sedikit mengalihkan portofolionya kembali lagi melirik kepada alat-alat kesehatan dan juga emiten-emiten farmasi pada sektor kesehatan, sehingga pelemahannya tidak cukup dalam ya hari ini, 0,41%. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemerintah DKI Jakarta akan menaikkan level PPKM level 2 ini menjadi level 3. Tentu apabila dinaikkan ke level 3 ataupun level tertinggi dan juga amit-amit begitu yang dikatakan oleh para investor dinaikkan ke level PPKM darurat, ini kemudian akan membuat pasar menjadi semakin panik begitu ya. Akan ada panic selling yang menyerupai pergerakan hari ini, bahkan bisa lebih parah. Tentu ini hal yang tidak diharapkan. Karena kalau kita lihat dari sisi volume hari ini juga yang terbentuk ada di kisaran 12,8 triliun dan juga justru berbalik di akhir perdagangan. Apabila sepanjang hari ini Anda melihat net foreign sell begitu di seluruh pasar, di pasar dan juga di pasar reguler yang ada di kisaran 200 hingga 300 miliar rupiah di akhir perdagangan, dan bahkan setelah ditutup saat ini justru berbalik menjadi net foreign buy sebesar 40,4 miliar rupiah. Apakah ini akan mengindikasikan adanya penguatan di sepanjang pekan ini atau di sisa pekan ini? Akan kita perhatikan selanjutnya. Namun Anda juga perlu memperhatikan sektor finansial yang bergerak di zona merah karena komposisi tertinggi yang menggerakkan indeks kita adalah finansial. Hari ini melemah 2,25%, transportasi dan juga logistik melemah 2,68%, begitu juga dengan sektor teknologi yang memang sepertinya
semenjak pekan awal dari tahun 2022 ini lebih sering berada di zona merah ketimbang zona hijau ya. Hari ini melemah sangat signifikan 3,88%, apapun sentimennya. Ini menarik untuk diperhatikan ke depannya. Mari kita lihat lebih khusus kepada emiten perbankan di sini dari sektor finansial, di mana emiten-emiten perbankan tentunya karena komposisinya paling tinggi begitu ya, yang membentuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Inilah yang kemudian tertekan di sepanjang hari ini. Ini terkait dengan sentimen pasar, di mana pasar tentunya menantikan bagaimana keputusan daripada Jerome Powell nantinya sebagai pemimpin daripada The Fed, apakah akan menaikkan suku bunga acuan di kisaran 0,25% ataupun tidak begitu ya. Tentunya ini menjadi pertanyaan. Apabila suku bunga dinaikkan di Amerika Serikat, tentu Indonesia pun juga nanti akan menaikkan suku bunga acuan. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa saham-saham perbankan kemudian berada di zona merah? Tentu karena rasio profitabilitas daripada perbankan akan naik secara signifikan. Tapi karena emiten-emiten perbankan ini berada pada instrumen saham, tentu instrumen yang lebih berisiko akan lebih banyak dilepaskan begitu ya bagi para investor, sehingga saham-sahamnya akan berada di zona merah. Tapi secara fundamental tentunya kenaikan suku bunga acuan ini akan menjadi dan juga meningkatkan rasio profitabilitas daripada perbankan. Kita lihat dulu bank-bank yang besar di sini yang dilepaskan oleh para investor lebih dari 1%, tentunya adalah Bank Sentral Asia yang merupakan bank dengan kapitalisasi pasar terbesar di indeks harga saham gabungan 1,28%. Kita lihat juga ada BRI yang melemah 1,46%, Bank Syariah Indonesia 2,58%, Bank Bukopin juga di sini melemah 3,2%. Tapi kalau kita berfokus pada Bank Big Cap, di sini ada Bank Mandiri yang dilepas 1,03%, dan yang menjadi pertanyaan adalah Bank BNI yang mengakuisisi Bank Mayora dan dikatakan akan menjadi bank digital untuk UMKM pun tidak pelak begitu ya dari kekuatan pasar yang melakukan aksi jual di Bank BNI di kisaran 3,87%. Mari kita lihat bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan dan proyeksinya di sepanjang pekan ini. Masihkah ada kekuatan untuk kemudian para investor mengkoleksi begitu ya setelah adanya diskon begitu, bisa kita bilang diskon di sepanjang hari ini. Apabila masih ada kekuatan, tentu pelemahan hari ini dapat dilihat sebagai diskon. Tapi kalau kita lihat secara teknikal, di sini terbentuk kurang lebih ini menjelang penutupan terbentuk satu candle begitu black marubosu ya, yang tentunya ini menjadi satu sinyal negatif bagi pergerakan pasar. Apakah black marubosu ini menandakan akan adanya koreksi lebih lanjut? Tapi kalau kita lihat lebih detail begitu di akhir-akhir perdagangan, indeks harga saham gabungan terlihat lebih memiliki kekuatan. Ada tarikan-tarikan maut di sana ya di beberapa bank big caps yang mengindikasikan bahwa indeks harga saham gabungan kita sepertinya punya pola penguatan. Dan juga kalau kita lihat di sini dari indikator Bollinger Band juga sudah menyentuh indikator Bollinger Band bawah dengan support di sini yang dapat Anda lihat. Saya menggunakan indikator Fibonacci retracement sepertinya berada di kisaran level 6.500-an yang bisa menjadi acuan untuk support dari indeks harga saham gabungan kita. Kalau kita lihat dari sisi lain, apakah pelemahan masih akan berlanjut? Masih ada ruang di sana ya, karena indikator RSI masih berada di kisaran 40 dan 41 yang menandakan ini adalah pergerakan yang cukup netral, tidak menandakan jenuh jual dan juga jenuh beli, namun volume yang perlu diperhatikan karena pelemahan hari ini diikuti juga dengan volume yang berada di atas rata-rata volume harian begitu ya daripada indeks harga saham gabungan. Namun apakah akan ada kekuatan di akhir pekan ini? Tentu saja masih ada kekuatan menanti keputusan daripada The Fed dan juga terkait dengan penyebaran daripada COVID-19 Omicron di tanah air. Demikian review pergerakan indeks harga saham gabungan kita di sepanjang hari ini. Kita kembali ke Maria Katarina.